Terima kasih Dr. Agus telah membuka acara kuliah pakar pada siang hari ini. Berikut Dr. Ezi, panggilannya Dr. Ezi ya, lengkapnya Dr. Fauziah Fardiza, SPTHTKLK. Berikut kurikulum vitae pembicara kuliah pakar kita pada siang hari ini. Beliau adalah staf divisi laring-faring di RSCM FKUI Jakarta. Ini riwayat pendidikannya sudah panjang sekali ya. Baik, beliau juga banyak mengikuti course-course maupun workshop baik nasional maupun internasional, baik sebagai peserta pembicara maupun sebagai instruktur. Sudah. Demikian kurikulum vitae singkat dari pembicara kita pada siang hari ini. Dr. Ezi akan membicarakan tentang USA pada pediatrik, tema yang mungkin nanti akan cukup menarik ya. Nanti kita harapkan akan banyak pertanyaan dari teman sejawat Presiden. Kami persilahkan kepada pembicara Dr. Ezi, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangan dari teman-teman sejawat saya, THT, terutama Dr. Agus dan Dr. Dian di Jogja, kemudian yang menginisiasi acara ini. Sebenarnya saya bukan pakar ya, cuma saya kebenaran baca aja lebih, bukan baca lebih dulu gitu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Oke. Jadi sebelumnya kita harus menyamakan persepsi apa yang dimaksud dengan anak ya. Jadi ternyata anak itu di infant, bahasa Inggris itu membagi sebagai infant, toddler, dan childhood ya. Infant, neonatus itu dia menganggap sebagai dari lahir sampai 27 hari. Kemudian infant itu 28 hari sampai 1 tahun. Toddler itu katanya udah bisa berjalan, jadi kira-kira usia 1 sampai 2 tahun, dan mungkin yang akan kita bicarakan di sini adalah mulai dari infant, toddler sampai early childhood. Jadi kebutuhan tidur itu memang adalah kebutuhan mutlak yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana dalam hampir sebagian besar hidup kita itu dipakai buat tidur. Dan kebutuhan tidur itu berbeda-beda, dan kita tahu anak-anak itu memerlukan waktu tidur yang lebih banyak dibandingkan orang dewasa. Dan bila kebutuhan tidur tersebut terganggu, tentu saja ini akan memberikan efek yang tidak baik buat mereka. Kita tahu mereka adalah bukan bentuk kecil dari orang dewasa, tapi mereka mempunyai karakteristik khusus. Ini adalah mungkin yang harus kita ketahui, bahwa sebenarnya tidur itu terdiri dari non-REM sleep atau rapid eye movement, ya, REM singkatan dari rapid eye movement. Jadi biasanya non-REM sleep itu menurut American Academy Sleep Medicine itu sekarang bukan dibagi 4 lagi, tapi dibagi 3. Ya, N1 itu adalah N1, N2 dan N3 itu merupakan REM, non-REM sleep. Kemudian ada juga yang namanya rapid eye movement sleep ya. Nah, periode tidur kita itu biasanya dimulai dari awake ya. Di sini biasanya ditandai sebagai awake. Kemudian N1 itu kita tidur-tidur ayam ketika kita mulai akan tertidur. N2 itu adalah bagian yang menempati proporsi paling besar dari non-REM sleep. Ya, dia di sini udah mulai gelombangnya ada spindle ya, kalau bisa saya bilang di sini ada K kompleks ya di sebelah kanan ya, kemudian ada gambaran spindle ya seperti gulungan tali ya, gulungan tali spindle. Kemudian N3 itu deep sleep, di mana udah ada gelombang yang besar-besar ya, kita sebut sebagai slow wave sleep. Dan kemudian masuk ke REM ya, ke REM itu adalah di mana rapid eye movement ya. Jadi kita lihat gambaran matanya yang bergerak ke kanan ke kiri dengan cepat. Disitulah aktivitas otak sangat tinggi. Nah, jadi kalau dalam satu malam kita bisa mencapai siklus tidur 4 sampai 5 kali. 6 sampai 7 buat dewasa, anak kecil bisa 4 sampai 5 kali. Itu adalah bila kita mulai dari non-REM N1 sampai dengan REM
sleep itu disebut satu siklus tidur. Satu siklus tidur itu bukannya kita ujuk-ujuk langsung masuk ke N2, N3, N4 terus REM gitu, enggak. Tapi bisa aja kita kebangun, kemudian pada anak kecil bisa langsung REM sleep ya. Kemudian dia bisa masuk lagi ke N2, kemudian bisa masuk lagi lebih dalam N3, kemudian dia bisa balik lagi ke N2, bisa balik lagi ke N1 ya. Kemudian kalau dia terbangun jadilah arousal, jadi wake, kemudian N2 lagi, karena N2 paling banyak ya, kemudian baru bisa masuk ke REM lagi ya. Jadi satu siklus dari N1 sampai REM itu kita sebut sebagai satu siklus tidur. Dan biasanya semakin lama kita tidur, REM sleep-nya akan semakin panjang ya. Kita lihat di sini merah-merahnya semakin panjang, semakin pagi semakin panjang. Dan inilah adalah siklus yang baik, di mana kita bisa tidur dari fase N1 sampai REM itu sekitar 4 sampai 5 kali ya. Kemudian REM sleep-nya bertambah panjang dan biasanya mencapai 25% dari total tidur kita. Jadi inilah gambaran dari yang kita sebut sebagai hipnogram. Nah, contoh di sini, kalau misalnya kita sering terbangun, maka grafik ini akan bolak-balik ke awake ini, ya, akan naik terus ke awake. Biasanya REM itu ditandai dengan warna yang berbeda pada hipnogram, dan kita bisa melihat bahwa, oh ternyata REM sleep-nya bagus pattern-nya. Seperti pada contoh yang hitam putih ini, kita lihat bahwa makin ke pagi dia makin panjang durasi dari REM sleep ini. Nah, sekarang penyebab dari gangguan tidur itu bisa disebabkan oleh menyempitnya jalan napas atas ya, dan ditandai dengan bagian jalan napas atas yang menyempit. Nah, bisa berupa soft tissue-nya ataupun rangkanya. Nah, soft tissue-nya bisa karena ada mikrognati ya. Rangkanya bisa karena mikrognati, soft tissue-nya bisa dengan seperti contohnya adalah makroglosi pada anak-anak dengan sindrom-sindrom tertentu. Atau ada gangguan rangka juga pada midface hipoplasia. Keadaan ini akan mengganggu patensi dari jalan napas atas, sehingga dia akan meningkatkan tekanan untuk terjadinya kolaps atau lemas ya. Jadi struktur tersebut udah nggak kaku lagi tapi lebih lemas, lagi cenderung untuk kempes ya. Dan ini dipengaruhi oleh nasal passage ya, atau aliran napas di hidung kita yang kita sebut sebagai nanti upstream, atau trachea yang kita sebut sebagai downstream. Oke, jadi pertama kali udara akan masuk melewati tekanan upstream atau nasal segment ke arah collapsible segment. Collapsible segment itu apa sih? Yaitu daerah orofaring kita. Di situ ada velum, langit-langit lunak, ada uvula, ada lidah, yaitu ada tonsil. Itu semua daerah orofaring yang kita sebut sebagai collapsible segment. Nah, bila tekanannya ini baik, maka daerah collapsible segment ini tidak akan kolaps ya. Kenapa sih bisa ada kolaps? Bisa sebabkan oleh menurunnya tegangan dari kekuatan dari otot tersebut, atau bisa saja karena adanya inflamasi atau faktor-faktor inflamasi terjadi di situ, misalnya hipertrofi tonsil, silitis ya, seperti itu. Dan bila tekanan di luar dari collapsible segment itu lebih besar dari lumen segmen ya, maka akan terjadi proses yang disebut kolaps atau kempes ya. Itu kita sebut sebagai critical closing pressure ya, atau PCRIT. Nah, jadi kita lihat nih menurut Starling Resistor bahwa ternyata kalau PCRIT-nya lebih besar dari upstream dan dari downstream, maka kita akan bernapas dengan baik. Tapi bila misalnya upstream-nya lebih besar daripada PCRIT dan trachea, maka akan terjadi snoring. Bila nasal dan tracheanya lebih tinggi dari PCRIT, akan terjadi apnea. Nah, sekarang kita samakan dulu terminologi kita terhadap kejadian proses bernapas ya. Apa sih yang disebut apno berdasarkan polisomnografi? Ada dua
gelombang napas yang hilang yang biasanya ekuivalen dengan 10 detik. Kalau pada orang dewasa kita tahu yang disebut apnu adalah berhentinya napas selama 10 detik yang diikuti dengan penurunan oksigen sebesar 3-4%, kemudian diikuti dengan arousal. Nah, jadi pada anak kecil itu kita katakan apnu bila terdapat hilangnya 2 gelombang pernapasan dan diikuti dengan usaha bernapas, ya, yang diikuti dengan sisa inspiratory effort, usaha bernapas ketika inspirasi yang tanpa. Sedangkan obstruksi adalah juga 2 miss breath atau 2 hilangnya gelombang napas yang diikuti oleh masih ada respiratory effort atau usaha bernapas. Dan arousal itu adalah suatu hal yang sangat sering terjadi pada anak. Tidak berarti bahwa anaknya terbangun ya, tapi arousal itu adalah bagian dari neuromuskular kita atau rangsangan neuromuskular terhadap refleks di mana jalan napasnya tidak ada oksigen. Jadi berhentinya jalan napas dan itu akan sering terjadi pada jalan napas yang dari light sleep atau partial, hampir terbangun ya. Jadi bukan berarti anaknya bangun tapi hampir terbangun. Oke, di sini kita lihat bahwa di sini adalah rekaman dari polisomnografi. Kita lihat bahwa ini EOG adalah eye okulogram ya, rekaman matanya. Kemudian EMG adalah muskular, biasanya dipasang di dagu, EKG dipasang di jantung, rekaman jantung. Kemudian ini adalah rekaman jalan napas. Kita lihat bahwa di sini hilang gelombang napasnya sebanyak 3 ya, jadi udah masuk kriteria dari obstruktif apnu yang masih diikuti oleh usaha bernapas yang direkam oleh esophageal balloon ya, yang dipasang. Jadi kalau pada orang dewasa dipasang belt di dada, kalau pada anak esophageal balloon yang dipasang di esofagus. Ini adalah central apnea. Kita lihat bahwa tidak ada usaha bernapas sama sekali, gelombang napasnya hilang, yang diikuti juga tanpa usaha bernapas ya. Jadi ini kita sebut sebagai central apnu. Sedangkan mixed apnea adalah di mana terjadi hilangnya 2 napas, diikuti juga tanpa usaha bernapas, tapi kemudian diikuti dengan adanya usaha bernapas, walaupun respiratory effortnya tidak ada ya di sini. Ini kita sebut sebagai mixed apnea. Nah, tadi kriteria apnu itu, kriteria pediatrik ini adalah anak di atas 2 bulan ya, walaupun agak berbeda dengan kriteria pertama. Dan kriteria untuk usaha bernapas itu bisa digunakan sama pada anak di bawah 18 tahun, tapi beberapa sleep spesialis itu kadang-kadang masih memakai skor untuk anak di atas 13 tahun untuk respiratory kriterianya. Nah, sekarang apa sih yang kita sebut sebagai gangguan jalan napas? Gangguan jalan napas itu termasuk sleep disorder breathing dan bisa merupakan bagian dari mendengkur sendiri yang berdiri sendiri atau obstructive hypoventilation atau syndrome of upper respiratory airway resistant atau UARS, atau yang paling berat adalah obstructive sleep apnea. Dan biasanya semua gejala ini ditandai dengan adanya mendengkur atau usaha bernapas sebagai efek dari tertutupnya jalan napas atau efek dari meningkatnya resistensi dari jalan napas yang menyebabkan kolapsnya faring. Dan akibat dari keadaan ini maka akan terjadi turunnya oksigen atau hipoksia atau bahkan tertahannya CO2 atau hiperkarbia, dan akibat hal-hal tersebut ini maka akan terjadi usaha bernapas yang akhirnya meningkatkan tekanan intratoraks ya, dan terjadinya sleep fragmentasi. Sekarang primary snoring. Primary snoring sendiri itu adalah hanya mendengkur tanpa adanya gangguan respirasi seperti hipoksia atau apnea atau hipopnea atau hiperkapnia, bahkan arousal. Dan biasanya snoring ini biasanya akan hilang secara spontan. Terdapat pada anak-anak sekitar 6%, dan adanya berat badan yang meningkat dan mendengkur yang menetap pada
anak-anak ini merupakan faktor predisposisi untuk terjadinya OSA. Kira-kira ada sebesar 37%. Dan pada primary snoring ini biasanya obstruksinya pada bagian jalan napas itu hanya terjadi pada satu level. Misalnya hidung aja atau hipertrofi adenoid saja. Nah, apa yang disebut dengan obstructive hypoventilation? Jadi adanya snoring tanpa adanya usaha bernapas dan adanya snoring dan meningkatnya usaha bernapas dengan adanya hiperkapnia, tapi tanpa disertai apnoe atau hipopnoe ataupun arousal. Dan apa yang terjadi dengan upper airway resistance syndrome? Adanya snoring ini menyebabkan tekanan intratoraksnya meningkat ya, tanpa signifikan udara yang menurun ya, dan biasanya ini diikuti oleh respiratory effort ya dengan arousal dan tanpa adanya apnoe dan hipopnoe. Jadi kalau pada upper resistance syndrome ini tidak terdapat apnoe dan hipopnoe ya. Dan yang terakhir apa sih? Yang paling sering di antara anak-anak yang paling sering adalah OSA ya. Dan ini merupakan bentuk yang paling berat dari sleep disorder breathing, di mana terjadi sumbatan jalan napas, arousal yang berbarengi oleh adanya apnoe, ya berhenti napas, adanya hipoksia dan hiperkapnia. Dan anak-anak dengan OSA itu biasanya jarang sekali obes ya, atau memang anak obes bisa jadi OSA, itu bisa juga, atau anak-anak ini akan jadi gagal tumbuh ya, karena ada kesulitan bernapas walaupun mereka makan banyak ya, tapi tiap malam mereka berhenti napas mengakibatkan jantungnya berdetak dengan cepat ya, adanya hiperkapnia dan hipoksia ini mengakibatkan jantung akan berdetak sangat cepat, jadi anaknya seperti lari sprint. Bayangkan aja sebagian besar tidur kita dipakai untuk lari ya, pasti anaknya nggak akan gemuk sehingga dia akan failure to thrive, dan biasanya ditandai dengan adanya hipertrofi tonsil dan adenoid yang paling sering. Nah, jadi kalau kita lihat eskalasinya, yang paling bawah adalah normal sleep, kemudian mendengkur ya, mendengkur tanpa adanya hipoksia dan hiperkapnia dan arousal. Arousal itu seperti terbangun-bangun ya, karena kemoreseptornya terangsang. Kemudian adanya obstructive hypoventilation, ini hanya terdapat usaha bernapas ya, kira-kira terjadi pada 1/4 atau 25% dari tidur, dan end-tidal CO2-nya bisa lebih dari 50 mm Hg. Upper airway resistance syndrome itu adanya peningkatan dari intratoraks ya, tekanan negatif dari intratoraks, sehingga mengakibatkan adanya arousal tapi tidak terjadi hipoksia. Dan terakhir, obstructive sleep apnea, bentuk yang paling parah dari semua ini adalah adanya apnea dan hipopnea yang kemudian merangsang kemoreseptor untuk terjadinya arousal, sehingga pasiennya terbangun-bangun dan terjadi fragmentasi tidur sehingga kualitas tidurnya tidak baik. Nah, sekarang bagaimana sih menentukan keparahan dari gangguan tidur ini? Dan biasanya kita pakai adalah apnoe dan hipopnoe index ya. Jadi apnoe dan hipopnoe index ini didapatkan dari hasil polisomnografi. Dan apnoe dan semua angka yang pakai indeks itu berarti hitungannya per jam. Dan sekarang klasifikasi yang baru kita pakai adalah respiratory disturbance index, bukan distress, disturbance index ya. Itu adalah jumlah dari apnoe hipopnoe index ditambah RERA. RERA itu apa sih? RERA itu adalah usaha bernapas yang dihubungkan dengan arousal. Jadi setiap kali arousal pasti anaknya akan berusaha untuk bernapas, itu kita sebut RERA, respiratory effort related arousal. Bila tidak ada arousal, tentu saja AHI sama dengan RDI. Nah, kriteria OSA pada anak, kita cukup mendapatkan 1 kali kejadian dia berhenti napas, itu sudah kita anggap sebagai OSA. Jadi harusnya anak itu tidak boleh ada henti napas sama sekali. 1 kali aja
ada yang melihat misalnya babysitternya atau ibunya melihat bahwa oh anak saya berhenti napas dok 1 kali, itu artinya dia sudah masuk kriteria OSA ya. Jadi ini 1 sampai 4 kita anggap sebagai mild OSA, 5 sampai 10 moderate OSA, dan lebih dari 10 kita udah menganggap sebagai OSA berat. Nah, risk factor-nya apa ya? Ternyata pada anak-anak bagian besar adanya pembesaran adenotonsillar hypertrophy. Kemudian adanya faktor obesity juga, dan adanya faktor craniofacial anatomi yang tidak normal. Seperti kasus-kasus Beckwith-Wiedemann syndrome ya, ini anaknya lidahnya besar sekali ya, ini paling sering menyebabkan sumbatan jalan napas ketika mereka tidur, dan lidahnya ini pada kasus yang tadi ingin saya tampilkan videonya tapi nggak bisa keluar, ini pasiennya tuh nggak bisa masukin lidahnya ya. Kalau di gambar ini dia masih bisa memasukkan lidahnya, sedangkan pasien saya tuh lidahnya begini aja menjulur ya. Kemudian Treacher-Collins syndrome ya, kita tahu bahwa dagunya kecil, begitu juga dengan Pierre-Robin sequence ya, mikrognati, dan ini pada mukopolisakarida ya, biasanya tonsilnya besar sekali, adenoidnya besar, dan Down syndrome. Down syndrome juga merupakan kelainan yang paling sering menyebabkan OSA, di mana dia mempunyai orofaring yang kecil dan biasanya dia terdapat makroglossia relatif. Dan pada kasus Cruzon syndrome ya, juga kita harus hati-hati ketika kita memasukkan fleksibel untuk memeriksa ya, kita harus hati-hati, harus perhatikan muka anak ini bagaimana, apakah biru atau tidak ya, karena daerah hidung orofaring itu sedemikian sempitnya, begitu juga dengan lidah, begitu juga dengan Apert syndrome. Nah, clinical history yang paling sering kita lihat adalah anak mouth breather ya. Jadi saya seringkali menangkap pasien-pasien datang sebenarnya komplainnya apa ya. Misalnya, Bu, dok saya bunyi napasnya grok-grok, atau anak saya kok ngences tapi anaknya tuh napasnya pakai mulut. Dan dengan adanya pandemi ini agak susah ya buat saya untuk mendeteksi. Biasanya saya suruh buka dulu maskernya dan dia main-main di ruang praktek saya sambil saya perhatikan apakah dia bernapas lewat mulut atau enggak. Nah, gangguan pada anak-anak dengan mouth breather ini akan mengakibatkan struktur mukanya juga terganggu ya. Biasanya dia akan punya high arch palate, kemudian 2/3 mukanya juga masih tumbuh, menyebabkan mukanya akan lebih maju dan menyebabkan gambaran facies adenoid ya, mukanya panjang. Dan pada anak-anak OSA ini akan terjadi neurobehavioral problem seperti gampang marah, tantrum ya, karena sebenarnya mereka siang hari tuh ngantuk, tapi anak-anak itu beda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa, saya ngantuk sedikit ya udah saya langsung tidur ya, saya langsung baringkan kepala saya. Sedangkan mereka pengennya main. Jadi mereka akhirnya kesel, marah ya, sedikit-sedikit marah, ngelempar-ngelempar ya. Jadi ada gangguan belajar pada anak yang lebih besar ya, atau kesulitan belajar. Nah, gangguan jantung juga merupakan salah satu faktor yang sering disebutkan. Nah, gejala anak pada malam hari ternyata biasa terlihat adanya mendengkur, kemudian gerakan dada dan perut yang paradoks. Kadang-kadang kita bisa lihat anaknya kebiruan di sekitar bibirnya, ada retraksi di supraklavikula ya, atau bisa kelihatan seperti menarik napas yang seperti orang tenggelam ya, tenggelam, atau dia punya tidur yang bisa sampai muter kepala ke kaki, muter lagi kayak jam ya, atau dia punya posisi tidur yang aneh-aneh ya. Dan mouth breather ini seringkali tricky. Kalau kita tanya, Bu, napasnya Pak dari mulut nggak? Enggak dok, enggak dok gitu. Terus kita harus nanya lagi, mulutnya nganga atau enggak gitu ya. Maksud saya, apakah dia mendengkur? Enggak dok. Sekarang mulutnya kebuka atau enggak? Oh iya ya dokter. Nah, jadi kita suruh ibunya untuk mengamati anaknya, kemudian suruh menutup mulut anaknya dengan, kalau saya suka bilang ganjel pakai bantal, pakai guling, supaya mulutnya tertutup, kemudian amati bagaimana pola tidurnya, apakah ada periodik apnea atau tidak. Karena 1 kali aja kita udah bisa bilang mereka OSA ya. Kemudian yang paling sering adalah bedwetting atau ngompol ya, atau enuresis, dan 41% pasien yang di-refer untuk melakukan PSG ternyata mereka sering ngompol ya. Kemudian anak-anak dengan RDI lebih dari 1 merupakan 2,8 kali lebih sering
ngompol dibandingkan anak-anak yang normal. Dan pasien yang sering ngompol ini dengan dilakukannya tonsilektomi dan adenoidektomi ini ternyata 66% menurun gejala ngompolnya setelah 1 bulan pasca tonsilektomi. Nah, ini adalah salah satu pasien saya, mudah-mudahan bisa dilihat jelas. Jadi ini rekaman ketika dia tidur. Bisa dilihat nggak ya, Dokter Dian? Ini rekamannya malam. Nggak jelas, Dok. Nggak jelas ya? Oh, ini memang gelap maksudnya? Emang malam. Ini memang Oh, rekaman iya, malam bisa. hari. Jadi ini anak usia sekitar 3 tahun ya, 3 tahun. Tidak bisa tidur terlentang sama sekali ya. Jadi tidurnya benar-benar di depan kipas angin ya. Jadi dia punya awkward positions of sleep ya. Jadi nggak bisa tidur terlentang. Terus gelisah sekali ya. Duduk aja dia mendengkur ya. Tadi ada periode apnunya. Ya, berhenti lagi, ini apnea lagi. Nah, ini adalah arousal. Bisa kelihatan ya, Dok? Kemudian Kelihatan, dia Dok. dia mulai melepas bajunya. Gelisah sekali karena memang Gelisah sekali ya, Dok. tidak bisa napas. Dengan menegakkan badannya dia ternyata bisa napas, kemudian apnea lagi berulang. Ini dia bukannya bangun ya, tapi dia masih tidur ini ya. Makanya arousal itu tidak berarti dia sudah bangun gitu. Kadang-kadang dia masih tertidur, tapi memang di N1 light sleep atau pada antara dia bangun atau antara light sleep dengan wakefulness, dengan bangun. Biasa kita bisa lihat bahwa gelombangnya masih gelombang N1 ya, masih tidur ya, bukan gelombang alfa yang biasa terlihat ketika pasiennya terbangun. Jadi walaupun pasiennya terbangun, dia menutup ya, dia mulai buka baju. Ini masih tidur. Jadi kesian sekali ya. Jadi ini adalah bentuk parah sleep apnea mungkin pada anak ini ya. Saya kehilangan juga nih, belum pernah datang lagi. Ini waktu saya PPDS. Nah, ini anaknya udah bangun. Oke. Dok, ini rekamnya pakai apa ya? Pakai rekaman malam. Jadi waktu itu night cam. Iya, night cam. Jadi waktu itu yang membantu saya juga dokter PPDS anak ya. Nah, jadi gejala siang hari. Gejala siang hari mereka biasanya hidungnya tersumbat. Terus ada gangguan karena oksigenasi ke otaknya agak terganggu karena oksigen yang berkurang. Biasanya yang terganggu adalah learning prosesnya. Jadi dia agak terganggu untuk fokus, kemudian mulutnya juga nganga terus ya, ngences ya. Anak ngences juga bisa kita evaluasi apakah dia sebenarnya sleep apnea, apakah adenoidnya besar, tonsilnya besar ya. Kemudian berat badannya itu tidak naik-naik ya, susah sekali naik, dan biasanya ada gambaran seperti ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Walaupun daytime sleepiness itu lebih dominan pada orang besar, ternyata pada anak-anak ini terdapat 6-10% ya. Mereka bisa tertidur lagi di toilet atau lagi main ya, atau lagi makan pun tertidur. Anak saya dulu juga pernah lagi nonton sambil makan tiba-tiba dia tidur aja ya. Jadi ternyata dia memang sampai gede juga hidungnya selalu mampet. Nah, ini adalah Friedman tongue position ya. Kita bisa lakukan pemeriksaan untuk melihat ukuran tonsil dengan posisi lidah ya. Jadi anaknya tidak usah menjulurkan lidah, tapi kita suruh mereka untuk buka mulut berulang kali. Ya, jangan cuma 1 kali, bisa kita lakukan 3-4 kali, suruh buka mulut, buka, tutup gitu ya. Nah,
Ternyata dari penelitian oleh Dr. Gigi Ignacia Wulan, Prof. Misha, dan saya waktu itu juga diajak berkolaborasi. Mereka melakukan perbandingan cefalometri dengan dentokranial, gejala dentokranial. Didapatkan ternyata Friedman tongue position 3 itu ternyata mempunyai gejala pada pasien OSA, ternyata mereka 76,47% mempunyai Friedman tongue position 3 dibandingkan Friedman tongue position 2 ini ya. Jadi 2 itu kita masih bisa lihat uvula dan pangkal dari oh ini bukan Friedman ya, sorry. Ini adalah ukuran tonsil. Kalau Friedman itu 1 itu kita bisa melihat seluruh dari tonsil dan uvula. 3 itu kita cuma bisa lihat pangkal uvula, dan 4 itu kita hanya bisa lihat palatum durumnya. Bagaimana untuk mendiagnosis polisomnografi? Bisa dilakukan overnight polisomnografi, tapi nanti kita lihat bahwa tidak semua menyarankan polisomnografi society yang ada. Kemudian ada beberapa juga yang menyarankan untuk drug induced sleep endoscopy, tapi biasanya pada anak yang kecil sekali kita tidak lakukan DISE ya. Karena memang obat-obatan yang dipakai juga agak berbahaya, mereka memerlukan obat-obatan yang lebih khusus, dan kita bisa lihat dari gambaran foto lateral dari sinus. Ya, ini adalah DISE, Drug Induced Sleep Endoscopy, untuk melihat persisten OSA ya. Setelah dilakukan TA adalah indikasi untuk dilakukan DISE, atau pada anak-anak dengan kelainan kraniofasial, kelainan Down syndrome dan obesitas. Ini kita bisa lakukan DISE ya, dengan memasukkan alat melalui hidung. Kita bisa lihat di sini bahwa adenoidnya besar ya, ataupun mungkin kita lihat bahwa ada gangguan neurologika problem ya, di mana epiglotisnya juga bisa jatuh menutup ke belakang. Ini kita bisa lihat bagaimana obstruksinya, konfigurasinya, apakah anteroposterior, lateral-lateral, ataupun konsentrik. Dengan pemeriksaan DISE ini kita bisa lebih memprediksikan terapi apa atau operasi apa yang baik dilakukan pada pasien-pasien ini. Jadi treatmentnya sangat bermacam-macam ya, bisa konservatif ya, seperti menurunkan berat badan, terus memposisikan tidurnya ya, aparatif kita bisa pakai alat-alat gigi ya, oral appliance, dan bisa lakukan surgical atau operasi. Tapi kapan sih kita lakukan operasi ya? Operasinya untuk menyingkirkan obstruksi bisa kita lakukan adenoidektomi, tonsilektomi ya, uvulopalatofaringoplasti, atau bahkan untuk kasus yang lidah besar tadi makroglosi kita bisa lakukan midline partial glossectomy, ataupun tekanan upstreamnya yaitu nasal surgery kita lakukan septoplasi dan polipektomi. Ada alat juga yang bisa kita pakai untuk membypass obstruksi. Kita bisa pakai nasopharyngeal airway yang tidak invasif ataupun yang sangat invasif yaitu tracheostomy. Dan posisi manipulasi pada jalan napas juga bisa kita lakukan. Pasien pada craniofacial surgery kita lakukan maxillomandibular advancement ya. Kemudian kita lakukan hyoidplasty dengan menjahitkan tiroid dengan hyoid ya. Yang non surgical kita bisa lakukan tadi penurunan berat badan atau thyroid replacement pada pasien dengan hipotiroid, kemoterapi pada Hodgkin's disease, dan nasal continuous positive airway pressure yang merupakan terapi yang standar dari OSA ini. Ya, sekarang apa yang terjadi pada neonates, pada bayi yang baru lahir dan yang infant? Kita harus tahu juga bahwa mereka itu mempunyai struktur anatomi yang berbeda ya. Mereka disebut sebagai obligate nasal breathers. Kenapa? Karena struktur anatomi mereka itu palatum molenya itu dia menempel pada epiglotis. Karena letak epiglotis yang tinggi, letak laring yang tinggi, sehingga daerah ini menyebabkan mereka hanya mempunyai satu jalur bernapas, yaitu hanya dari hidung. Kalau kita lihat di sini di gambar yang sebelah kanan, ini adalah koana
kita lihat bahwa uvula dan epiglottisnya berada dalam posisi yang kita sebut sebagai interlocking position. Lidahnya sedemikian makroglossia relatif sehingga melewati dari gingivanya ya, hampir keluar dari mulut ya, dan memenuhi seluruh rongga orofaring ya, sehingga dia hanya bisa bernapas melalui koana, kemudian ada jalur langsung ke melewati bagian depan epiglottis yang disebut obligate nasal breathers. Dan anak-anak ini dengan posisi interlocking ini mereka tetap bisa bernapas sambil minum ya. Jadi ketika dia menyusui, dia sambil bernapas sambil minum ya. Air susunya masuk melalui bagian faucium channel ya. Jadi anak bayi-bayi ini dia bernapas sambil minum. Nah, bila dia terdapat gangguan pada jalan napas upstream tekanannya ini, mereka akan berhenti menetek dan kita bisa sebut dia sebagai holding breath, atau Dr. Zulka teman saya menyebutnya sebagai apnea. Nah, ini kita lihat lagi gambar dari buku anatomi. Kita lihat ini adalah koana, ini adalah uvula, ini adalah dasar lidah, ini adalah epiglottis, dan ini adalah jalan masuk ke pita suara atau jalan masuk ke paru-paru. Posisi ini membuat neonates dan yang infant ini menjadi obligate nasal breathers. Dan apa yang terjadi ketika mereka menyusui, dia akan menetek ya, gerakan lidahnya mendorong puting ke atas, kemudian air susunya akan keluar dan akan masuk melalui faucium ini ya, di kanan kiri dari uvula, dan langsung jalan melalui samping dari epiglottis dan masuk ke dalam esofagus. Dan inilah posisi yang kita sebut sebagai interlocking position dari soft palate dan epiglottis. Pada anak-anak dengan yang baru lahir ini, atau kita sebut neonates dan yang infant, mereka terdapat gangguan di mana central neural pathway-nya belum tumbuh dengan sempurna, sehingga terdapat gangguan kontrol dari ventilasi dan akan menyebabkan terjadinya hipoventilasi, central apnea, atau periodic breathing. Dan ada juga faktor yang berperan, yaitu fisiologi respon terhadap hipoksia dan hiperkapnia yang belum juga terbentuk dengan sempurna, dan kemoreseptor imatur juga mempengaruhi mereka untuk menginduce terjadinya arousal. Dan pada bayi-bayi kecil juga terdapat neuromuscular control, laryngeal abduksi, dan diafragma koordinasi yang terganggu. Dan hal ini menyebabkan mereka terjadi obstructive sleep apnea. Dan bagaimana sih supaya kita bisa mendeteksi mereka ya? Kita tentu saja harus menggali sebesar-besarnya gejala dan tanda-tanda yang ada, dan kita harus melihat, mengobservasi bagaimana anak ini ketika menyusui, ketika tidur, posisinya ya, itu harus digali dengan sangat luas ya. Kemudian gejalanya biasanya terjadi respiratory distress, ada napas berbunyi, atau bahkan anaknya biasanya ada cyanosis. Dan gejala makannya bisa sampai ada gangguan makan, ada tarikan atau retraksi di dada, atau anaknya gagal tumbuh, berat badannya tidak naik-naik. Dan disebutkan bahwa terdapat hubungan GERD dengan apnea pada bayi-bayi ini, di mana GERD ini akan menutup jalan napas karena reflux dari asam lambungnya menghasilkan lendir, dan ini biasanya menutup jalan napas, dan reflux ini juga akan mengkontrol secara langsung kepada kontrol dari bernapasnya. Nah, kapan kita melakukan operasi? Tentu saja kita harus menyeleksi pasien-pasien kita. Bagaimana pasien yang harus kita lakukan operasi secepatnya? Kapan tindakan ini harus dilakukan karena sudah harus dilakukan dan merupakan indikasi mutlak. Bila kita melihat adanya struktur anatomi yang tidak normal ya, atau pasien sudah dicoba pakai CPAP ternyata dia tidak bisa, atau ketika pagi hari ternyata CPAP-nya sudah dilepas sendiri oleh pasien ya, dan pasien ini juga stable untuk dilakukan surgery ya. Dan biasanya target dari operasi ini paling tidak terdapat sleep parameter yang normal pada RDI dan O2 saturasi. Ini adalah pilihan operasi, yaitu adenotonsilektomi ya pada kasus
mild OSA, moderate OSA, kita lihat bahwa laser assisted uvuloplasty hanya bisa digunakan untuk simple snoring ya pada anak dengan collapsible dari velum ya. Kemudian pada kasus-kasus kraniofasial kita sudah, yaitu yang biasanya ditandai dengan OSA yang berat, kita sudah tidak bisa melakukan tindakan ini saja, tapi harus dikombinasi karena biasanya sumbatannya sudah multi level, dan tentu saja multi level surgery kita lihat bahwa tindakan ini semua harus dilakukan. Ini adalah gambaran anak yang mouth breather ya. Kemudian kita lihat bahwa langit-langitnya tinggi di sini, kemudian adenoidnya juga cukup besar ya. Bahkan sampai ada yang menutup seperti ini ya. Jadi awal kita terapi dengan kortikosteroid, kemudian kita kasih antibiotik ya untuk mengecilkan tonsil sama adenoidnya. Kecil tapi kemudian membesar lagi, dan ini terjadi berulang kali menyebabkan anak ini jadi terganggu secara pertumbuhannya. Jadi kita harus tentukan dulu kandidatnya siapa ya, kapan mau kita operasi, apa yang akan kita evaluasi. Kita bisa lihat tadi dari pemeriksaan fleksibel endoskopi, dan apakah ini cukup efektif untuk anak ini, apakah kita memerlukan tindakan yang tidak hanya satu operasi ya, tidak hanya TA atau kita harus tambah dengan operasi lainnya, dan bagaimana sih ekspektasi dari pasien tersebut atau dari keluarganya. Nah, kita bisa lakukan adenotonsilektomi ya sebagai first line terapi, atau kita hanya lakukan tonsilotomi. Tonsilotomi artinya kita hanya mengangkat sebagian tonsil yang menutup jalan napas, menutup faring ya. Jadi dulu ini sempat sering sekali di beberapa jurnal disebutkan, jadi tidak mengangkat seluruh kapsul dari tonsil. Atau kita harus memakai orthodontic appliance ya, atau yang dipasang di mulut untuk memajukan maksilanya, dan tentu saja terapi terakhir adalah tracheostomy. Jadi pasien bisa kita posisikan dalam posisi kita berduduk di belakangnya, kemudian kita pasang mouth gag Davis, atau ini mouth gag yang kita bisa pasang. Kalau saya suka pasang, ini adalah nelaton ya, atau ini adalah kateter yang masih baru kita pasang lewat hidung untuk mengangkat palatumnya. Dan biasanya adenoidektomi ini sebaiknya, kalau saya tidak anjurkan dilakukan secara blind untuk kasus-kasus OSA, karena kita tidak menginginkan adanya sisa atau residu yang mengakibatkan terjadi rekarensi dari hipertrofi adenoid ya. Teknik tonsilektomi sendiri kita pakai giletin ya, kemudian bisa dengan SNAR zaman dulu, atau dengan elektrodiseksi atau laser diseksi pada kasus tonsilotomi. Kita bisa pakai cublation yang memakai panasnya lebih tidak terlalu panas, dia memakai media air. Kemudian bisa pakai harmonic scalpel, memakai teknik radiofrekuensi, dan diseksi ya, diseksi atau cold instrument. Jadi ini dengan diseksi biasanya kita angkat tonsil ke arah medial, kita lakukan tension ke arah medial, kemudian bisa kita lakukan diseksi. Jadi biasanya tonsilnya besar ya. Kemudian kita juga harus perhatikan kadang-kadang uvulanya udah panjang anak ini ya. Ini kita lihat adenoidnya juga besar, dan biasanya saya melakukan dengan bantuan alat Cauter suction ya. Tentu saja awalnya kita lakukan pengerokan dengan adenotom ya, kemudian kita hitung berapa volume dari adenoid yang kita kerok, kemudian sisanya kita bersihkan. Yang harus diperhatikan adalah torus tubarius jangan sampai terlukai atau teriritasi atau terlaserasi. Kadang-kadang kita lihat bahwa adenoidnya bisa sampai masuk ke koana ya, sehingga menutup sebagian hidung ya. Di sini kita lihat bahwa torus tubarius dan tuba Eustachiusnya di sini agak bengkak ya, karena memang dia sudah lama sekali. Nah, sekarang bagaimana menentukan keparahan dari OSA? Kita bisa lakukan preoperatif PSG, bisa bila AHI-nya 1-10 atau mild moderate, dan tidak terdapat comorbidity, usia lebih dari
3 tahun kita bisa lakukan operasi ya. Bila dia severe ya, kemudian kita harus lakukan operasi secepatnya dalam 24 jam. Dan bila tidak dilakukan PSG, kita bisa lakukan evaluasi yang bila mencurigakan terdapat mild atau moderate OSA, tidak terdapat comorbidity, bisa lebih dari usia lebih dari 3 tahun. Yang maksudnya outpatient surgery adalah one day care ya di sini. Nah, sedangkan kalau dia dengan comorbidity kurang dari 3 tahun, sebaiknya tidak dilakukan one day care, tapi anak tersebut post-op harus dirawat. Nah, ini beberapa society yang mempunyai guidelines buat sleep disorder breathing. Ya, kita lihat bahwa, ini adalah AOHNS atau American Academy Otolaryngology. Yang kedua adalah American Academy Pediatric, dan terakhir adalah American Academy of Sleep Medicine. Ternyata AOHNS ternyata tidak menyarankan PSG, berbeda dengan anak dan sleep medicine yang menginginkan PEG untuk semua kasus yang akan direncanakan operasi. Sedangkan AOHNS dia hanya menyarankan bila terdapat kompleks medical condition saja, dan bila terdapat anak-anak dengan abnormal PSG yang juga dengan abnormal tonsil dan SDB. Sedangkan dokter anak dan sleep medicine mereka tetap menyarankan PSG sebagai indikasi untuk dilakukannya tonsilektomi. Untuk overnight post-operative admission, mereka semua menyarankan untuk dilakukan overnight stay di hospital, dan biasanya kita juga harus memberikan hasil PSG bila pada kasus-kasus dengan OSA yang berat untuk dikomunikasikan kepada dokter anestesi. Jadi post-op dari pasien OSA ini kadang-kadang di resus mereka seringkali biru ya. Jadi kita bisa pasang alatnya itu nasopharyngeal airway untuk mengatasi keadaan pasien-pasien OSA ini untuk mencegah terjadinya overnight di ICU atau PICU ya. Dan ini kita bisa lihat bahwa PSG juga perlu dilakukan pada anak untuk dilakukan titrasi atau pengukuran tekanan untuk pemakaian CPAP yang disarankan oleh American Sleep Medicine. Jadi adanya abnormalitas dari tidur harus menjadi pikiran kita yang serius terhadap gangguan pada anak-anak. Oleh karena itu, kita harus melakukan observasi yang ketat ya untuk anak-anak ini, terutama pada anak-anak dengan berat badan yang meningkat. Dan standar sukses untuk treatment dari OSA pada orang dewasa adalah 50% berkurangnya RDI atau oxygen index ya, sedangkan pada anak kecil kita lebih mempunyai standar yang lebih tinggi seperti berat badan yang naik ya, tidur yang lebih baik, kemudian gangguan behavioral yang menghilang ya, jadi standar kita harus lebih bagus. Dan apa yang harus kita lakukan bila ternyata setelah OSA surgery, ternyata setelah TA kita masih lihat anaknya ada gangguan mendengkur ya, itu saya dapatkan pada satu kasus anak dengan Down syndrome ya. Jadi ternyata memang struktur frameworknya dia yang memang juga menonjol ke arah lumen dari nasofaring ya, sehingga kita harus evaluasi kembali. Kita juga harus lihat apakah ada obstruksi dari hidung akibat dari konka yang membesar, atau pada anak-anak beberapa studi juga mendapatkan bahwa obstruksi jalan napas pada hidung juga bisa menyebabkan apnea. Take home message dari presentasi ini, kita harus ingat bahwa anak-anak itu adalah bukan bentuk kecil dari orang dewasa. Observasi yang baik pada pola napas dan quality of bicaranya atau quality of speech-nya merupakan cara untuk mendiagnosis pasien-pasien ini, dan tonsilloadenoidectomy adalah salah satu option yang paling sering dipakai untuk surgery. Dan pada anak, sukses harus di setting untuk lebih tinggi standarnya dibandingkan orang dewasa.
Ya, ini foto saya waktu di Beijing bersama Budian dan Pak Agus, beserta almarhum Dr. Vicky. Dan ini adalah Wei Chung, salah satu pelopor EPOK ya, pediatrik otolaringologi Asia Pasifik. Dan ini adalah tim laring-faring saya. Terima kasih.